Halo Gadgeters, dengan hadir di sini dan hari ini saya mau kasih apresiasi buat para vendor gadget, brand-brand gadget yang ada di Indonesia selama kiprah mereka di tahun 2021. Ya, kenapa apresiasi, kenapa ucapan terima kasih ini? Karena saya nggak akan bikin video award-awardan lagi kayak smartphone of the year atau sejenisnya gitu, karena udah banyaknya di luar sana dan Gadget Gaul juga udah bikin di tempatnya Malvin kolaborasi sama teman-teman tech reviewer lainnya. Nah, di sini saya lebih ke mengapresiasi apa aja yang udah para brand smartphone buat di Indonesia selama 2021 yang menurut saya itu di luar kebiasaan, bukan business as usual gitu. Jadi nggak cuma jualan doang, tapi mereka melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu yang sebetulnya tidak harus mereka lakukan, tapi betul mereka lakukan supaya konsumennya lebih tertarik, konsumennya lebih seneng gitu loh. Tenang aja, ini saya udah siapin semua brand ada, jadi nggak ada endorse-endorsean di sini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama Samsung. Samsung ini saya mesti apresiasi di Samsung A52 karena di A52 ini A52 tuh awal tahun A52 dan dia itu udah ada dan dia itu tiba-tiba punya IP rating IP68 dan dia udah ada OIS di mana sepanjang tahun 2021 ini saya perhatiin HP sekelasnya itu jarang banget ada yang ada IP rating sampai IP68. OIS mungkin ada beberapa gitu, tapi untuk harga segitu itu menurut saya best deal sekali gitu, apalagi itu dengan Samsung dan One UI. Nah, One UI ini pun dapat apresiasi dari saya karena bukan custom ROM ya, ini software skin terbaik Android menurut saya di sepanjang tahun 2021 ini. Next adalah yang menjelang akhir tahun nih, Samsung keluarin ponsel lipat. Ya, kita tahu ada Z Flip 3, Z Fold 3. Dan yang menarik itu harganya turunnya jauh banget. Ini menarik banget, harganya turun jauh banget dan dengan fitur yang meningkat ya gitu, bukan fitur yang turun juga. Jadi fitur naik, harganya turun. Nah, ini keren banget gitu. Nggak tahu, mungkin bisa jadi the next Galaxy K2, ada Galaxy Note yang orang nggak yakin terus tiba-tiba jadi, nggak tiba-tiba sih, beberapa tahun kemudian jadi rame gitu. Saya sendiri udah nyobain Galaxy Fold 3 ini udah berapa ya, 2-3 bulan nggak sih? Pokoknya udah sebulan lebih lah minimal. Tadi mau pakai bentar doang, tapi kayak pepatah bilang kalau dulu tuh once you go Note you can go back, kalau sekarang once you go Fold you can go back gitu. Susah banget gitu buat balik lagi ke zaman sebelum pakai Fold ini gitu. Nah, itu Samsung. Berikutnya saya mau terima kasih buat Xiaomi Indonesia. Sekarang dia lagi pindah kantor nih. Nah, Xiaomi Indonesia, tapi bukan pindah kantor yang mau saya apresiasi, tapi akhirnya mereka keluarin real flagship Samsung. Xiaomi keluarin kalau dulu namanya Mi 11 Ultra, tapi sekarang mungkin namanya udah harus disebutnya Xiaomi 11 Ultra kali ya gitu. Xiaomi 11 Ultra ini untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia Xiaomi keluarin HP belasan juta. Tahun-tahun sebelumnya maksimal kan di Mi 11 itu di bawah 10 juta. Itu pun sebetulnya udah keren banget, HP Xiaomi kok harganya 10 juta gitu. Tapi sekarang dengan di bawah kok Alvin ini bisa malah sampai Mi 11 Ultra gitu, sampai 17 juta. Sebetulnya agak mahal ya kalau dibandingkan dengan Malaysia. Itu Xiaomi 11 Ultra di Malaysia tuh kayak cuma 15-16 juta kalau dikonversi ke rupiah. Tapi saya apresiasi banget karena nggak jualan flagship 17 juta buat brand Xiaomi itu jelas bukan sesuatu yang biasa gitu, bukan sesuatu yang gampang gitu. Saya masih apresiasi keberaniannya, apresiasi usaha-usaha tim marketingnya buat jualan ini juga gitu. Walaupun ya tentu angka penjualannya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan kayak Redmi Note 10 Pro, itu beda kelas jauh banget. Tapi keberaniannya saya apresiasi banget kalau Alvin. Lalu kedua yang saya apresiasi dari Xiaomi adalah mereka bikin Poco Store pertama di dunia, bukan di Indonesia doang, di dunia. Poco kan terkenal price to performance-nya bagus kan, otomatis menurut saya sih harusnya sih mereka nggak perlu buka offline store biar hemat
gitu. Jadi nggak perlu keluar biaya tambahan. Tapi dengan mereka bikin Poco Store gitu, menurut saya ini langkah yang berani ya, langkah yang berani banget gitu buat Poco sebagai brand yang mau main di price to performance itu. Apresiasi lah, konsepnya juga keren, kolaborasi sama Cruise brand skateboard. Waktu itu saya dan videographer, editor nih pernah main ke sana, Tama. Keren banget di situ. Gimana lagi ada toko HP di depannya bisa main skateboard. Ngomong-ngomong soal kolaborasi, nah ini Xiaomi juga mesti diapresiasi soal kolaborasi nih. Di 2021 Xiaomi banyak banget kolaborasi sama brand-brand di luar gadget, kayak yang bisa saya ingat di kepala saya tuh ada satu Niji Sanji di apa ya waktu itu ya, Redmi apa gitu, Redmi 10 atau Redmi Note 10 Pro nanti. Kita lanjut ke Oppo. Nah, Oppo di 2021 awal mereka membuat langkah yang mind blowing buat saya. Mereka buka Oppo Gallery. Oppo Gallery ini buka di Plaza Indonesia. Konsepnya tuh bukan sekedar toko HP. Iya, dia jualan HP, dia jualan aksesoris juga, tapi dia lebih ke galeri itu sendiri. Jadi orang bisa datang ke sana, itu desain interior cakep banget. Orang bisa demen, orang bakal demen buat foto-foto di sana. Kemarin itu kalau nggak salah sih juga pernah ke sana dulu. Desainnya tuh ganti tiap 6 bulan sekali gitu. Jadi ini effortnya luar biasa sekali. Belum ditambah dengan sewa tempatnya yang saya yakin tuh itu nggak murah sih. Nggak ada toko HP yang segede itu di Plaza Indonesia gitu. Yang saya perhatiin sejauh ini gitu. Ya paling ada iBox, tapi iBox kayak ya sekedar iBox aja gitu, kayak biasa gitu. Cuma kalau ini betul-betul tempatnya gede, tempatnya didesain, didekor dengan luar biasa cantik, dan tiap 6 bulan sekali ganti suasana. Menurut saya itu effort yang luar biasa buat brand HP, apalagi buat brand HP yang dari China, dari Tiongkok. Itu kan di awal tahun ya. Berjalan ke pertengahan tahun, Oppo ngeluarin Reno 6 5G. Kalau saya nggak salah ini adalah untuk pertama kalinya SuperVOOC 2.0 yang 65 watt itu masuk ke HP 7 jutaan. Ini sebelumnya belum pernah dilakukan oleh brand-brand manapun, di mana ada brand HP, ada HP 7 jutaan yang bisa ngecas 30 menit lebih dikit full. Baru pada akhir tahun ada Xiaomi keluarin yang Xiaomi yang 120 watt itu lebih gila lagi sih. Tapi untuk pertama kalinya saya perlu apresiasi Oppo yang mendorong para gadget brand HP ini buat fast chargingnya itu semakin paling kenceng ya, yang paling ultimate itu dibawa ke range harga yang lebih rendah, range harga di bawahnya gitu. Itu saya apresiasi banget buat Oppo. Oppo juga kolaborasinya itu niat-niat, bukan Xiaomi doang. Kalau Oppo kolaborasinya mungkin nggak sebanyak Xiaomi, tapi dia itu levelnya level kelas berat ya, level kayak brandnya brand global yang diajak kerja sama, kayak Marvel dengan Reno 5 ya, Reno 5, terus Reno 5 Marvel Edition, terus terakhir ada Reno 6 5G anti-social club gitu, cakep banget. Nah next ke saudaranya Oppo, Realme. Nah Realme ini saya apresiasi banget karena akhirnya kembali memberikan harga yang bersaing setelah tahun sebelumnya kayaknya harganya kurang ya, tapi 2021 ini kembali bersaing. Terus selain itu di 2021 Realme ini juga ngeluarin desain-desain yang anti mainstream, yang nggak biasa gitu, mungkin nggak sembarang brand HP berani ngeluarin itu gitu, karena bukan nggak mungkin semua orang demen itu gitu. Mungkin banyak orang yang nggak demen kayak desain koper, terus ada yang tulisannya gede banget gitu, Dare to Live di Realme 8 Pro kalau nggak salah. Terakhir ada Realme GT Neo yang warnanya kayak nyala banget gitu. Mungkin nggak semua orang demen gitu, tapi itu saya apresiasi banget langkah-langkah berani untuk ngambil warna-warna dan permainan desain yang nggak biasa dari Realme. Next ini ke brand lokal. Akhirnya brand lokal ada suaranya di 2021. Advan tentunya. Siapa lagi? Saya lupa nama tipenya, tapi dia pakai prosesornya SoC-nya di Uni SoC Tiger T618. Waktu itu netizen rame banget. Netizen yang biasa nggak pernah ngomongin brand lokal, tiba-tiba rame ngomongin brand lokal karena ini HP sejutaan yang jualannya Genshin Impact-nya bisa lancar gitu. Untuk 1 juta bisa Genshin Impact kalau nggak salah. Walaupun kameranya hancur ya, tapi gamenya perlu diapresiasi banget. Itu menurut saya suatu kemajuan yang harusnya dipertahankan oleh Advan gitu. Next, kita ke Infinix. Infinix ini 2020 juga sempat tenggelam. Di 2021 menggila.
termasuk dengan konten perbandingan yang waktu itu sempat rame karena bosnya Xiaomi ikut menimbrung di situ. Thank you banget Infinix, saya apresiasi buat Infinix yang udah kembali untuk meramaikan industri ponsel di tanah air gitu di Indonesia. Walaupun kalau dilihat dari peringkat penjualan smartphone itu masih belum kelihatan ya Infinix ini di 5 besar atau 6 besar, tapi agresif banget Infinix, cakep di HP 1-2 jutanya dengan seri Hot dan seri Note. Banyak banget itu Hot Note gitu, banyak banget. Berani juga buat keluar dari zona nyaman. Biasa HP 1 jutaan 2 jutaan. Waktu itu kalau nggak salah 2020 ada nggak ya 3 jutaan ya? Kayaknya maksimal di 2 jutaan sekian deh. Terus tiba-tiba di 2021 itu bisa keluarin HP 4 jutaan, bahkan hampir 5 juta kalau nggak salah waktu itu. Mantap loh, keren. Berani keluar dari zona nyaman kayak gitu. Karena pasti nggak gampang. Ada tantangan sendiri buat udah biasa jualan 1 juta, HP 1 juta 2 jutaan, tiba-tiba harus jual HP hampir 5 juta, 4 jutaan gitu. Pasti itu tantangannya beda lagi. Lanjut ke saudaranya dari Infinix, itu Tecno dan Itel. Mereka masuknya di awal tahun 2021 ya. Tecno dan Itel ini saya masih apresiasi karena ya mereka konsisten ya. Mereka main di 1 jutaan di 2021 dan menarik karena di 2021 ini jarang brand-brand gede itu ngeluarin HP 1 jutaan. Dikit sekali. Ada, tapi nggak banyak gitu. Nggak seagresif Itel sama Tecno ini. Yang perlu saya apresiasi adalah biarpun 1 jutaan, tapi udah ada NFC. Ini yang saya lihat banyak jadi nilai jual di Tecno atau Itel gitu. Cakep. Apresiasi berikutnya buat Huawei, yang walaupun tanpa GMS tetap setia jualan di Indonesia. PR banget pasti gitu, ngegedein HMS itu. Ya walaupun saya tahu ada workaround-nya, ada cara buat ngakalin GMS itu, tapi ya secara official kan memang belum ada gitu, dan tidak semua orang bersedia buat ngambil cara-cara yang tidak official itu karena mungkin khawatir dengan data-data pribadi dan sebagainya. Tapi saya salut dengan HMS yang makin matang, makin dewasa, kerjasama dengan aplikasi-aplikasi lokal, game-game lokal, game nggak tahu ya, aplikasi lokal sih yang pasti. Itu makin banyak, aplikasi-aplikasi besar makin digandeng di Indonesia. Semoga HMS ini makin dewasa dan hopefully beberapa tahun ke depan orang udah bisa melupakan GMS gitu, udah bisa tenang pakai HMS karena kerjasama yang dilakukan oleh Huawei Indonesia ini. Sebetulnya dengan tidak ada GMS ini, HP-HP dari Huawei ini pembelinya itu jadi segmented ya, jadi terfokus. Sekarang orang beli Huawei itu memang buat nyari kameranya aja gitu, karena kameranya bagus gitu di situ. HMS yang dikembangkan pun orang masih cari kameranya yang saya perhatiin belakang. Tapi saya tetap berharap HMS-nya tetap berkembang gitu. Dan Honor tolong dimasukin lagi. Tapi Honor bukan di bawah Huawei lagi ya. Karena Honor udah bisa GMS harusnya. Tadi udah Android semua, sekarang ke Apple. Thank you Apple. iPhone tahun ini udah masuk resmi lebih cepat dari biasanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Itu aja apresiasinya. Karena biasa lama banget ya, kadang udah bosen 2-3 bulan dari launching global baru masuk ke Indonesia, tapi kali ini lebih cepat lah relatif. Saya lupa tepatnya lebih cepat. Ntar mungkin editor bisa cantumin berapa lama dari launching global ke launching di lokal. Cuma mungkin memang tantangannya launching di lokal kemarin barangnya sempat kosong ya gitu. Waktu awal-awal sempat goib. Oh my god, iPhone goib. Terakhir, coba inget-inget brand apa yang belum saya sebutin. Terakhir Vivo. Kalau Vivo ini sebetulnya saya dari kemarin tuh mikir gitu, Vivo mau saya apresiasi apa ya gitu ya. Tapi buat Vivo, saya bukan mau apresiasi, saya mau ngucapin selamat aja, karena kemarin di Q3 kuartal 3 ada hasil survei menunjukkan kalau Vivo kembali jadi nomor 1 di Indonesia. Mantap. Survei Canalys kuartal 3 2021 gitu. Oke, sekian video apresiasi saya buat para brand smartphone di Indonesia di tahun 2021. Semoga tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua ya. Kalau Anda nggak sependapat dengan opini saya tadi, tulis aja di kolom komentar di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.